Baik, selamat siang kita semua. Yang saya hormati Bapak Dedi selaku Ketua Tim, Bapak Dani Muslimah yang baru hari ini juga saya bertemu, Pak Hasan Tinggal yang mewakili Bapak Kapolres dulu, Bapak Ibu peserta kegiatan yang sama saya hormati. Mungkin saya tidak bisa panjang karena tadi disampaikan minimal 20 menit. Saya berusaha untuk tidak sampai ke 20 menit karena banyak hal yang sudah disampaikan, terutama oleh Pak Hasan dan Pak Dandi. Karena terkait konflik pasti pihak aparat keamanan tugasnya, dan saya disodorkan materi tentang peran komponen masyarakat dalam mencegah konflik sosial. Jadi mungkin lanjut. Ya, ini seperti tadi di awal materi disampaikan, karena kita ini adalah keberagaman suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan yang merupakan kekayaan negara ini, dan itu merupakan pluralitas yang perlu kita jaga bersama, sehingga melahirkan keragaman ini melahirkan berbagai bentuk kebudayaan yang memiliki nilai etika yang sangat tinggi. Namun konflik sosial ini bisa terjadi manakala mobilitas masyarakat yang sangat dinamis. Artinya tingkat mobilitas masyarakat kita ini sangat tinggi, sehingga terkadang ini yang memicu terjadinya konflik sosial. Lanjut. Tadi memang disampaikan Pak Hasan Tinggal mewakili Pak Kapolres. Saya mau melihat ini dari sisi Undang-Undang 24 tahun 2007 ya, di pasal 3 tentang penanggulangan bencana. Di sana ada tiga hal yang diatur. Bencana itu bencana alam, bencana alam, dan bencana sosial. Di antaranya kerusuhan sosial dan adanya konflik sosial dalam masyarakat. Yang kedua, berdasarkan penjelasan ini, kita memang tidak dapat menghindari kejadian konflik sosial, namun kita perlu mewanti-wanti itu sehingga masyarakat kita selalu berjaga. Seperti tadi Pak Dedi menyampaikan bahwa itu tugas Forkopimda, dan memang tugas pemerintahan yang ada di daerah itu dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol yang di dalamnya ada forum-forum, ada forum kewaspadaan dini masyarakat, ada forum pembauran kebangsaan yang di dalamnya ada etnis, ada forum yang namanya pengawasan dini, dan ini kami bersinergi antara TNI, Polri, pemerintah di dalam melaksanakan tugas pengawasan dini yang terjadi. Yang berikut, dampak sosialnya pasti merugikan nyawa, baik nyawa maupun materi. Selain itu dapat memicu perpecahan antara masyarakat. Ini yang perlu kita jaga bersama. Lanjut. Ya, ini definisi konflik sosial. Konflik sosial ini akar-akarnya dari bahasa Latin yang memperjel, artinya saling memukul atau saling sikut. Yang menurut bahasa Indonesia adanya pertentangan, percekcokan atau perselisihan yang menimbulkan perselisihan dalam dua pasangan. Lanjut. Penyebab konflik seperti yang tadi sudah disampaikan Bapak Hasan Tinggal, Bapak Dedi, Bapak Dandi. Ini modelnya seperti ini. Jadi perbedaan individu yang mengikuti perbedaan pendidikan dan perasaan, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan, perubahan-perubahan nilai. Ini yang tadi ditegaskan oleh Bapak Hasan Tinggal. Memang keterlibatan kami bersama Pak Hasan Tinggal, kita
kita mungkin sudah 280 titik yang kita ikut. Dan di sini saya pikir aman-aman saja. Kalau ada hal-hal di luar sana itu kewenangan TNI Polri dan pihak penyelenggara terkait dengan amanah pemilu kada 2024. Bentuk-bentuknya ada konflik antar individu, konflik antar kelompok. Ini yang tadi juga sudah disampaikan. Dan ini yang perlu kita wanti-wanti sehingga tidak perlu terjadi. Kita orang Belu, kita orang Indonesia, seperti tadi disampaikan penyelenggara, itu kewajiban dan hak kita bersama untuk membela negara kita, sehingga jangan sampai terjadi kejahatan negara. Lanjut, ya ini mungkin yang biasa terjadi. Yang akan lanjut, dampak positifnya biasanya dampak positif dari orang cekcok atau konflik terakhir dia bisa bertambahnya ada solidaritas antar kelompok. Ya Bapak Ruben, ini biasanya dengan adanya konflik biasanya menimbulkan solidaritas antar kelompok, memudahkan perubahan kepribadian, memperjelas aspek yang belum jelas. Dampak negatifnya seperti ini. Ini dampak negatif ini yang kita hindarkan sehingga tidak perlu terjadi. Lanjut. Ini beberapa contoh ini di Indonesia. Lanjut. Ini lanjut. Ya ini yang terjadi kami di Ambon beberapa waktu lalu ini. Antara problem ini yang terjadi 2019 dan secara etis dan adat budaya akhirnya kami sama-sama mendamaikan perselisihan ini. Yang terakhir yang tadi disampaikan konflik antar masyarakat nelayan Andong dengan warga lokal hukum yang terjadi di tahun 2023. Lanjut. Upaya penyelesaian. Biasanya upaya penyelesaian seperti tadi disampaikan melalui kompromi. Kalau arbitrasi ini antar negara, kalau kita di sini tidak mungkin kita lakukan arbitrasi. Ada toleransi, sikap saling menghargai dan menghormati diri masing-masing. Karena kita orang berbudaya beranak, etika adatnya yang kita biasanya junjung tinggi. Sehingga ini yang perlu. Yang keempat, mediasi dan rekonsiliasi. Konversi dan sekresi biasanya terjadi yang lebih besar. Ini tidak pernah terjadi di sini. Lanjut. Ya, yang paling penting adalah komponen masyarakat dalam penyelesaian konflik. Jangan sampai kita seperti tadi Pak Bupati disampaikan atau Bapak dan disampaikan kita jadi provokasi lagi. Itu yang tidak perlu. Jadi masyarakat menjadi mediator, dapat berperan sebagai mediator atau mediasi. Yang kedua, advokasi penyelesaian konflik ini biasanya Pak Kasat dan teman-teman kita melakukan advokasi, kita turun lapangan, temukan titik positifnya, kita sama-sama melakukan mediasi. Di sana ada peningkatan pendidikan dan kesadaran. Kami di Badan Kesbangpol juga ada kegiatan-kegiatan rutin tahunan terkait pendidikan, baik pendidikan politik, wawasan kebangsaan. Itu tidak selalu dan pemberdayaan masyarakat. Ini antar stakeholder terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Lanjut. Peran pemerintah seperti tadi disampaikan, fungsi Forkopimda ada di sini sehingga kita bisa memelihara kondisi damai dalam masyarakat. Kami
Di wadah Forkopimda 6 pimpinan daerah, baik dari Ketua DPR, Pak Kandi, Pak Kapolres, Bupati, Kejari, dan Ketua Pengadilan, rutin kita membahas hal-hal yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan yang ada di daerah, mengembangkan sistem perselisihan dan damai. Ini yang tadi disampaikan Pak Kasat Jenderal, kita melalui forum yang namanya pengawasan dini ini kita selalu bertemu membicarakan ini dan mencari titik penyelesaian dan meredam potensi konflik, membangun sistem peringatan dini. Kalau sistem peringatan dini ini ada di pengawasan dini yang ada di forumnya, ada di Badan Persatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu. Lanjut. Mungkin ini beberapa hal yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau materi yang disampaikan ini kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.